Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafida Azahra dengan NPM 212151030 dari kelas 2021A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Teori Bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil Dr. Andes Magister Pendidikan. Soal nomor 1, tentukan FBB dari 3077 dan 288 dan nyatakan FBB tersebut sebagai kombinasi linier. Penyelesaiannya, kita lihat dari soal ada 3077 dan 288. Simpan di sebelah kiri angka yang paling besar yaitu 3077 dan angka yang kecil 288 itu dikalikan yang hasilnya mendekati 3077 yaitu dikalikan 10 dikali 288 itu hasilnya 2880, sisanya 197. Kita tambahkan. Nah, dari situ kita menghasilkan dua angka juga, 288 dan 197. Kita simpan yang paling besar yaitu 288 di sebelah kiri. Lalu 197 juga diambil. Nah, kita cari 197 dikali berapa yang hasilnya mendekati 288. Dapatlah 1 dikali 197, sisanya 91. Kita tambahkan 91. Nah, setelah itu kita lakukan berulang. Kita tulis lagi 91 karena tadi yang terakhirnya itu 15 dikali berapa yang hasilnya mendekati 91. 15 dikali 6 hasilnya 90, berarti kurang 1, jadi kita tambah 1. Kita tulis lagi 15 di sebelah kiri. 15 sama dengan 1 dikali berapa yang hasilnya 15, pastinya 15. Kita tambah 0. Ketika sudah diakhiri dengan 0 berarti itu sudah selesai dan FPB-nya yaitu 1. Selanjutnya menyatakan sebagai kombinasi linier. Kombinasi linier itu hasil dari atau kebalikan dari penyelesaian FPB tersebut. Kita mulai dari angka 1 karena FPB-nya itu 1. 1 sama dengan 3077X ditambah 288Y dari soal. Lalu 1 sama dengan dibalikan, jadi 91 dikurangi 6 dikali 15. 1 sama dengan 91 dikurangi 15-nya diuraikan, dilihat dari yang tadi 15 itu 197 dikurangi 2 dikali 91. 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 197 ditambah 12 dikali 91. 1 sama dengan 13 dikali 91 dikurangi 6 dikali 197. Sekarang 91-nya yang diuraikan. Lihat lagi, 91 itu 288 dikurangi 1 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Hasilnya 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 13 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Lalu 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 197. 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 197-nya diuraikan jadi 100
97 itu 3077 dikurangi 10 dikali 288. Lalu 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077 ditambah 190 dikali 288. 1 sama dengan 203 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077. Lalu ditemukanlah X dan Y-nya. 19-nya dikedepankan, yang 3077 itu dikali negatif 19 ditambah 288 dikali 203. Jadi X sama dengan negatif 19 dan Y sama dengan 203. Soal nomor 2, buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Kita operasikan terlebih dahulu satu-satu, yaitu mencari 2 pangkat 36 habis dibagi 14. Kita cari atau kita selesaikan 2 pangkat berapa dari yang terkecil hingga mencapai 2 pangkat 36. Kita ambil 2 pangkat 4, kongruen 2 module 14. Mengapa ini 2? Karena 2 pangkat 4 itu kan 16. 16 mod 14 itu hasilnya 2. Kali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen, kan ini yang awal 2 pangkat 4 itu kongruen 2 dengan 2, jadi ditulis lagi 2 dikali 2 module 14. Lalu kita jumlahkan pangkatnya, 2 pangkat 8 kongruen 4 mod 14. 4 itu hasil dari 2 kali 2. Lalu dikalikan berulang lagi dengan pangkat yang sama, 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 kongruen 4 dikali 4 mod 14. Ditambahkan pangkatnya jadi 2 pangkat 16 kongruen 16. 4 dikali 4 itu 16 module 14. Dikalikan kembali pangkat yang sama, 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 kongruen 16 dikali 16 module 14. Lalu ditambahkan kembali pangkatnya jadi 2 pangkat 32 kongruen 256 module 14. Lalu 2 pangkat 32 kongruen 4 mod 14. 4 itu hasil dari 256 module 14 itu hasilnya 4. 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4. Mengapa ini berbeda pangkatnya? Karena ini sisa dari 36, itu 32 itu berapa lagi mencapai pangkat 36, yaitu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kongruen berapa? 2 pangkat 4 itu yang di awal kongruen dengan 2. Jadi ditulis 2 module 14. Lalu hasilnya 2 pangkat 36 kongruen 8 module 14. Jadi 2 pangkat 36 itu bisa habis dibagi 14. Lanjut kita mencari 3 pangkat 38 yang habis dibagi 14. Cara penyelesaiannya sama seperti yang sebelumnya, yaitu carilah pangkat yang terkecil terlebih dahulu untuk mencapai pangkat 38 ini. 3 pangkat 4 kongruen 11 mod 14. Jadi 3 pangkat 4 itu mod 14 itu hasilnya 11. Lalu dikalikan pangkatnya yang sama, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 kongruen 11 dikali 11 mod 14. Lalu 3 pangkat 8 kongruen 121 module 14. 3 pangkat
8 lagi kongruen 9 module 14. 9 itu dari hasil 121 module 14. Kita kalikan lagi dengan pangkat yang sama. 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 kongruen 9 kali 9 module 14. Kita tambahkan pangkatnya jadi 3 pangkat 16 kongruen 81 module 14. 3 pangkat 16 kongruen 11 itu dari 81 module 14 hasilnya 11. Jadi 3 pangkat 16 kongruen 11 module 14. Kita kalikan lagi pangkat yang sama. 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat yang 16 kongruen 11 kali 11 module 14. Kita tambahkan pangkatnya jadi 3 pangkat 32 kongruen 121 module 14. Kemudian 3 pangkat 32 kongruen 9 module 14. Mengapa 9? 9 itu hasil dari 121 module 14. Kemudian 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 kongruen 9 dikali 11 module 14. Mengapa 3 pangkat 4? Karena untuk mencapai 38 itu tidak mungkin kita mengalihkan 3 pangkat 32 kali 3 pangkat 32 karena hasilnya akan melebihi 38. Makanya kita ambil 3 pangkat 4 dan 11 itu merupakan kongruen dari 3 pangkat 4. Pangkatnya jadi ditambahkan jadi 3 pangkat 36 kongruen 99 module 14. 3 pangkat 36 kongruen 1 module 14. 1 itu hasil dari 99 module 14. Lalu karena kita akan mencari 3 pangkat 38 dan ini sekarang sudah di 3 pangkat 36, sisanya berarti 3 pangkat 2. Jadi kita tulis 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2 kongruen 1 dikali 3 pangkat 2. Mengapa 3 pangkat 2? Karena ketika 3 pangkat 2 itu belum ada di sini, jadi 3 pangkat 2 kongruen ditulis lagi 3 pangkat 2 module 14. 3 pangkat 38 kongruen 1 dikali 9. 9 itu dari 3 pangkat 2 module 14. Hasilnya 3 pangkat 38 kongruen 9 module 14. Jadi 3 pangkat 38 juga habis dibagi 14. Setelah kita mencari 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 habis dibagi 14, kita kalikan seperti yang diperintah di dalam soal. Maka 2 di pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen 8 dikali 9 module 14. 2 pangkat 36 dikali 38 kongruen 72 module 14. 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen 2 module 14. 2 itu hasil dari 72 module 14. Jadi terbukti bahwa 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 habis dibagi 14 dengan sisa 2. Kita lanjut soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 123x kongruen 132 module 231. Untuk penyelesaiannya, kita dapat rumus 123x dikurangi k dikali 231 kongruen 132 module 231. Kita faktorkan atau kita bisa mencari FPB karena
angkanya terlalu besar, jadi kita faktorkan atau cari FPB yang bisa membagi keduanya. FPB-nya didapatlah 3, atau kita faktorkan 3 dikali 41X dikurangi K dikali 77 kongruen 132 module 231. Hasilnya 41X dikurangi K dikali 77 kongruen 44 module 231. 44 karena 132 dibagi 3, 3-nya kedua ruas dibagi 3. Jadi hasilnya 41X dikurangi K kali 77 kongruen 44 module 231. Jadi 41X kongruen 44 ditambah K dikali 77. Kedua ruas dibagi 41. Lalu rumus yang didapat X kongruen 44 ditambah K kali 77 per 41. Kita mencari K-nya, lalu kita masukkan K ke dalam rumus. Didapatlah jika K sama dengan 17, maka X1 kongruen 33 module 231. Jika K sama dengan 58, maka X2 kongruen 110 module 231. Jika K sama dengan 99, maka X3 kongruen 187 module 231. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 33, 110, 187. Kita lanjut ke soal nomor 4. Carilah 2 buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan terlebih dahulu bilangan ganjil positif tersebut secara berturut-turut. Karena ini bilangan ganjil, maka bilangan pertamanya yaitu 2X ditambah 1 dan bilangan keduanya 2X ditambah 3. Maka penyelesaiannya kita tulis bilangan pertama dan bilangan kedua. Jadi 2X ditambah 1 dikali 2X ditambah 3 kongruen 10 module 107. Kenapa 10? Karena hasil kalinya itu 10. Dan kenapa modulnya 107? Karena kelipatan 107. Lalu kita kalikan 4X kuadrat ditambah 6X ditambah 2X ditambah 3 kongruen 10 module 107. Kedua ruas dikurangi 10. Jadi hasilnya 4X kuadrat ditambah 8X ditambah negatif 7 kongruen 0 module 107. Lalu kedua ruas ditambah 11 supaya menjadi kuadrat 5. Jadi hasilnya 4X kuadrat ditambah 8X ditambah 4 kongruen 11 modulo 107. Lalu kita faktorkan menjadi 2X ditambah 2 kuadrat kongruen 11 modulo 107. Lalu 2X ditambah 2 kuadrat kongruen 11. Karena 11 itu tidak bisa dikuadratkan, belum menjadi kuadrat sempurna, lalu 11 ditambah 107 jadi 118. 118 juga belum bisa dikuadratkan, ditambah lagi 107 menjadi 225. Ketemulah 225 yang bisa dijadikan kuadrat sempurna modulo 107. Jadi 2X ditambah 2 pangkat kuadrat kongruen 225 modulo 107. 2X ditambah 2 kuadrat kongruen kurang lebih 15 kuadrat modulo 107. Maka 2X ditambah 2 kongruen 15 modulo 107.
Jadi 2x dikongruen 15 dikurangi 2 module 107, 2x kongruen 13 module 107. 2x kongruen 13, karena 13 tidak bisa dibagi dengan 2, lalu 13 ditambahkan 107 menjadi kongruen 120 module 107. 2x kongruen 120 module 107. X-nya didapat jadi 60. X kongruen 60 modulo 107. Jika X kongruen 60 modulo 107, maka 2X ditambah 1 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 1 sama dengan 121. 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 3 sama dengan 123. Dan kita cari yang negatifnya, yang negatif 15. 2x ditambah 2 kongruen negatif 15 module 107. 2x kongruen negatif 15 dikurangi 2 module 107. 2x kongruen negatif 17 modulo 107. Karena 17 tidak bisa dibagi 2, lalu kita ditambahkan 107, jadi 2x kongruen negatif 17 kongruen 90, sudah didapat 90 modulo 107, jadi 2x kongruen 90 modulo 107, x-nya 45 kongruen 45 modulo 107. Jika x kongruen 45 module 107, maka dihasilkan 2x ditambah 1 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 1 sama dengan 91, dan 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 3 sama dengan 93. Jadi, dua buah bilangan ganjil terbesarnya adalah 121 dan 123. Kita lanjut soal nomor 5. Carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Penyelesaiannya, yang pertama kita cari penyelesaian umum terlebih dahulu. 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Kita cari FPB-nya terlebih dahulu, atau langsung saja angka berapa yang bisa membagi ruas kanan dan ruas kiri. Didapatlah dibagi 6 kedua ruasnya. Jadi hasilnya 14x dikurangi 73y sama dengan 26. Lalu 14x sama dengan 73y ditambah 26. Keduanya dibagi 14. Jadi hasilnya x sama dengan 73y ditambah 26 per 14. Didapatlah x sama dengan 5y ditambah 1 ditambah 3y ditambah 12 per 14. Didapatlah ini dari 73y dibagi 14 yaitu 5, sisa 3y. 26 dibagi 14 itu 1, sisa 12 disimpan di yang itu per 14. Ini merupakan persamaan 1. Mengapa ini menjadi persamaan 1? Karena ini masih berbentuk pecahan. Kalau sudah tidak berbentuk pecahan, kita masukkanlah atau substitusikanlah yang sudah tidak berbentuk pecahan. Dan yang kedua ada T sama dengan 30Y ditambah 12 per 14. 14T sama dengan 3Y ditambah 12. 3Y sama dengan 14 dikurangi 12. Kemudian kedua ruas
dibagi 3. Jadi Y sama dengan 14. T dikurangi 12 per 3. Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Mengapa seperti ini? Itu seperti yang tadi, 14 dibagi 3 itu yang mendekati 4, sisanya disimpan di sini. 12 dibagi 3 itu 4 per 3. Karena ini tidak ada sisa, jadi tetap 2T per 3. Ini merupakan persamaan kedua. Lalu U sama dengan 2T per 3. 3U sama dengan 2T. 2T sama dengan 3U. T sama dengan 3U per 2. T sama dengan U ditambah U per 2 merupakan persamaan 3. Selanjutnya V sama dengan U per 2. 2Pi sama dengan U. U sama dengan 2Pi persamaan keempat. Nah, ini sudah tidak berbentuk pecahan. Jadi kita substitusikan persamaan keempat ke persamaan ketiga. T sama dengan 2Pi ditambah 2Pi per 2 sama dengan 2Pi ditambah Pi sama dengan 3Pi. 3Pi merupakan persamaan kelima. Lalu kita substitusikan persamaan kelima ke 2. Y sama dengan 4 dikali T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Y sama dengan 4 dikali 3V dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3V per 3. Y sama dengan 12V per dikurangi 4 ditambah 6V per 3. Y sama dengan 12Pi dikurangi 4 ditambah 2Pi. Y sama dengan 14Pi dikurangi 4. Y sama dengan 14Pi dikurangi 4 merupakan persamaan ke-6. Persamaan ke-6 ini kita substitusikan ke persamaan ke-1, yaitu X sama dengan 5 dikali 14Pi dikurangi 4 ditambah 1 ditambah 3 dikali 14Pi dikurangi 4 ditambah 12 per 14. X sama dengan 70V dikurangi 20V ditambah 1 ditambah 42V ditambah dikurangi 12 ditambah 12 per 14. X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 42Y per 14. X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 3V. X sama dengan 73V dikurangi 19. X sama dengan 73V dikurangi 19 itu merupakan hasil akhir atau hasil dari penyelesaian umum. Kita lanjut ke penyelesaian khusus. Nah, sekarang kita lanjutkan ke penyelesaian khusus. X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. 73V dikurangi 19 lebih dari 0. 73V lebih dari 19. Jadi V lebih dari 19 per 73. Lalu Y lebih dari 0, 14Pi dikurangi 4 lebih dari 0. 14V lebih dari 4. V lebih dari 4 per 14. Kita sederhanakan jadi Pi lebih dari 2 per 7. Kita gambar garis bilangannya dengan bulatan tidak penuh. Jadi bulatan kosong karena ini lebih dari sama dengan, maka V sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. HP-nya
V jika V lebih dari 19/73 X elemen R. Kita masukkan ke dalam tabel. Jika V-nya 1, berarti X-nya 54, V 2, X-nya 127, Y-nya 24. V 3, X-nya 200, Y-nya 38. V 4, X-nya 273, Y-nya 52. V 5, X-nya 346, Y-nya 66. V 6, X-nya 419, Y-nya 80. Karena ini lebih dari 0, jadi kesananya akan panjang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.